Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 391, Pembuluh Darah Naga, Bagian 2. Ye Chen tidak mengharapkan reaksi ini. Dia melirik makam samsara dan menyadari bahwa batu nisan itu bergetar hebat. Kekuatan hisap yang sangat kuat datang dari makam samsara, seolah ingin menyerap pembuluh darah naga. Senior, kamu ingin aku memindahkan urat naga ini ke makam samsara? Ye Chen bertanya dengan heran. Pembuluh darah naga di depannya pada dasarnya adalah bagian dari tanah itu sendiri. Bahkan jika dia ingin memindahkannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Terlebih lagi, urat naganya sangat panas, seperti lahar. Jika dia mendekat, tubuhnya akan meleleh. Bagaimana dia bisa memindahkannya? Ya, meskipun ini adalah urat naga kecil, ini sangat bermanfaat bagi jiwa dewa kita. Energi spiritual urat naga dapat menyehatkan jiwa kita, jawab suara tua dari makam samsara. Sangat baik, karena urat naga ini sangat bermanfaat bagi makam samsara, dia secara alami akan membantu mereka mendapatkannya. Lagi pula, jika makam samsara menjadi lebih kuat, dia juga akan menjadi lebih kuat. Senior, bagaimana aku harus melakukan ini? Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu menonton dan menunggu. Begitu dia selesai berbicara, batu hitam itu benar-benar memancarkan cahaya menyilaukan, yang menyelimuti pembuluh darah naga. Hembusan angin kencang menyapu seluruh area bawah tanah tingkat ketiga. Ye Chen dengan cepat mengedarkan ki aslinya untuk menstabilkan dirinya. Perlahan-lahan, urat naganya ditarik keluar dengan paksa. Itu menakjubkan. Ye Chen tercengang. Namun, pembuluh darah naga tampaknya telah mengembangkan semacam kesadaran dan melawan dengan gigih. Pembuluh darah naga kecil masih berani melawan. Merusak. Teriakan nyaring terdengar, dan batu hitam itu tiba-tiba mengembun menjadi sepasang tangan sepanjang kaki. Tangannya terentang dan meraih urat naga. Pembuluh darah naga awalnya ingin meletus dengan semburan panas, tapi malah membeku. Suhu seluruh permukaan bawah tanah turun hingga di bawah nol. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari makam samsara? Ini terlalu mengerikan. Ye Chen menyaksikan tanpa daya saat urat naga ditarik ke makam samsara oleh tangan raksasa. Energi spiritual di bawah tanah tiba-tiba menghilang, tetapi energi spiritual di dalam makam samsara sekarang sangat padat. Kali ini, ratusan dari kami mendapat manfaat dari keberuntungan Anda. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh makam samsara. Namun, Anda juga akan mendapat banyak manfaat dari berkultivasi di makam samsara. Suara itu terdengar sekali lagi, penuh kegembiraan dan kepuasan. Senior, jika urat naga ini diambil, apakah akan mempengaruhi nasib ibu kota? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Suara itu mencibir, nasib ibu kota. Anda terlalu memikirkan banyak hal. Pembuluh darah naga ini bukan milik ibu kota. Itu dibawa ke sini 1000 tahun yang lalu. Kalau tidak salah, tempat ini seharusnya menjadi sekte 1000 tahun yang lalu. Sekte ini tidak lemah, tetapi seiring berjalannya waktu, sekte tersebut menyerah pada takdir dan dihancurkan. Ibu kota kebetulan dibangun di dekat rumpun sekte ini di tahun-tahun berikutnya. Bahkan dengan kemampuanku saat ini, aku tidak dapat menjarah 6 urat naga Huaxia. Baiklah, cukup sekian pembicaraan dariku. Saat kamu mengaktifkan batu nisan, kita akan bertemu lagi. Begitu dia selesai berbicara, semuanya kembali sunyi. Batu hitam itu perlahan jatuh ke telapak tangan Ye Chen. Naga darah di tubuhnya juga memasuki makam samsara tanpa ragu-ragu. Tampaknya urat naga ini benar-benar bagus, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan lebih banyak yang serupa. Lagi pula, semakin banyak harta karun seperti ini, semakin baik. Ye Chen kembali ke aula utama dan memanggil Lu Lingfeng, Ye Lingtian, dan beberapa ahli dari Dark Hall dan Istana Suemei untuk pertemuan pertama. Setelah integrasi antara dua kekuatan, aula kegelapan mampu mendapatkan pijakan yang kokoh di dunia seni bela diri di ibu kota. Lu Lingfeng dan Ye Lingtian telah memainkan peran penting dalam integrasi cepat. Ye Chen berdiri di platform tinggi dan berkata dengan tegas, mulai hari ini dan seterusnya, Ye Lingtian dan Lu Lingfeng akan menjadi dua penjaga aula kegelapan. Mereka akan bertanggung jawab atas segalanya di sini. Ya, Tuan Balai. Keduanya sangat gembira dan berlutut berbarengan. Mata mereka dipenuhi dengan kesetiaan dan kegembiraan. Senang rasanya mendapatkan penghargaan atas kerja keras mereka. Ye Chen bahkan mengeluarkan 50 pil dan membagikannya. Tidak peduli apapun yang terjadi,
kekuatan-kekuatan ini adalah yang paling penting baginya. Meskipun dia kuat, tidak mudah baginya untuk menghadapi keluarga Jiang dan keluarga Lin sendirian. Terkadang, dia membutuhkan kekuatan angka untuk menyamakan kedudukan. Ada juga hal-hal yang orang lain lebih baik daripada dirinya. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen memikirkan sesuatu. Dia mengambil gambar dari makam Samsara dan menyebarkannya di atas meja. Pola ini digambar berdasarkan ingatannya kemarin. Itu adalah tato di leher dua lelaki tua dari penjara hantu. Itu adalah gambar pintu merah dengan ukiran karakter kuno di atasnya. Simbol ini jelas merupakan petunjuk akan sesuatu yang penting. Zheng Tianqi tidak mati, tapi dia terluka parah, jadi jika faksi di belakangnya mengambil tindakan, itu akan menjadi ancaman bagi Ye Chen. Bagaimanapun, dia telah menyinggung beberapa orang dengan menghancurkan penjara hantu. Tidak peduli apa, dia harus menghentikan ancaman itu sejak awal. Paling tidak, dia harus mengidentifikasi ancaman tersebut untuk mengetahui cara menghadapinya. Dia belum pernah melihat pola ini di pegunungan Kunlun sebelumnya, jadi kekuatan ini pasti tersembunyi di pegunungan Kunlun, atau ada hubungan khusus antara pegunungan Kunlun dan Huaxia. Pernahkah kamu melihat pola ini? Semua orang melihat pola di atasnya dengan rasa ingin tahu dan menggelengkan kepala. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hall Master, ini seharusnya sebuah pintu, kan? Mungkinkah itu pintu merah halaman tertentu di ibu kota? Pintu ini terlalu aneh. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidup saya. Kuncinya adalah jika Anda terlalu lama menatap karakter di pintu, itu membuat Anda merasa tidak nyaman. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat tetapi tidak ada jawaban yang diinginkan Ye Chen. Ye Chen menambahkan, saya melihat simbol ini pada tato dua orang. Itu mungkin mewakili faksi tertentu, dan kemungkinan memiliki tujuan identifikasi yang sama seperti tanda bunga plum yang digunakan Istana Suemei. Semua orang tercerahkan, tapi tidak ada yang tahu asal-muasal pintu merah ini. Saat Ye Chen hendak menyingkirkan foto itu, seorang lelaki tua yang diam di sudut berbicara, Hall Master, saya rasa saya pernah melihat pintu merah Anda ini sebelumnya. Mata Ye Chen menyipit dan dia berkata dengan dingin, di mana? Orang tua itu menjelaskan, beberapa tahun yang lalu, saya ditugaskan misi untuk membunuh seseorang di arena seni bela diri. Secara kebetulan, saya menyaksikan pertarungan antara Lin Juelong dan ahli terkemuka dari ibu kota. Pertarungan itu secara resmi menjadikan Lin Juelong ahli peringkat kedua di peringkat Grandmaster Huaxia. Pada saat itu, pertempuran tersebut mengejutkan dunia seni bela diri Huaxia. Samar-samar saya ingat bahwa pakaian Lin Juelong terkoyak. Meskipun saya hanya melihatnya sebentar, tato di dadanya sepertinya sama dengan gambar Anda, Hall Master. Namun, saya tidak yakin. Lagi pula, ini sudah terlalu lama. Mata Ye Chen bersinar dengan niat membunuh saat dia menjawab dengan tenang, tidak peduli apakah kamu benar atau tidak, kebetulan Lin Juelong harus mati. Tahukah kamu di mana kediaman keluarga Lin di ibu kota? Bab 392, Orang Luar. Keberadaan Lin Juelong adalah kendala terbesar Ye Chen. Jika Ye Chen bahkan tidak dapat menemukannya, bagaimana dia bisa membunuhnya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Ada 5 keluarga seni bela diri terbaik di ibu kota. Keluarga Lin adalah salah satunya. Setiap keluarga mempunyai formasi untuk menyembunyikan wilayah mereka, sehingga sangat sulit untuk menemukannya. Namun, saya mendengar bahwa wilayah keluarga Lin terletak di sebelah barat lingkar kedua ibu kota, dan Lin Juelong sering muncul di dekat Taman Hyde. Tidak diragukan lagi ini adalah informasi yang berguna bagi Ye Chen. Dia tidak ragu-ragu dan berkata kepada Ye Lingtian, aku serahkan ini padamu. Kirim pakar Dark Hall untuk memantau Hyde Park 24/7. Setelah Anda melihat Lin Juelong, segera beritahu saya. Ya, Tuan Balai. Ye Chen mengepalkan tangannya erat-erat, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Lin Juelong, tunggu saja. Ibu kota, kediaman keluarga Jiang. Jiang Rong dan Jiang Jianfeng melewati formasi dan sampai di pintu masuk. Jiang Rong memandangi plakat keluarga Jiang dan merasakan segudang emosi mengalir dalam dirinya. Tidak ada yang berubah, tapi dia sekarang bukan lagi anggota keluarga Jiang, meski dibesarkan di sini. Jiang Jianfeng melirik Jiang Rong dan menghela nafas. Kak Rong, ayo pergi. Ketika kita masuk ke dalam, saya akan berbicara mewakili Anda. Kemarahan Tuan Tua belum mereda setelah bertahun-tahun, tapi bagaimanapun juga kau adalah putrinya. Jika kamu mengakui kesalahanmu, dia mungkin akan sedikit lebih tenang. Jiang Rong mengangguk. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya bertekad.
Dia pernah bersumpah untuk tidak pernah masuk ke tempat ini lagi, namun demi suami dan anaknya, dia memutuskan untuk mengingkari sumpahnya. Apapun hasilnya, dia tidak akan menyesalinya. Mereka berdua menuju ke dalam. Namun, tak lama kemudian, penjaga gerbang keluarga Jiang menghalangi jalan mereka. Mereka mengarahkan dua tombak ke arah Jiang Rong dan berkata dengan dingin, orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Jiang Jianfeng sedikit marah. Dengan lambaian tangannya, mereka berdua terpaksa mundur beberapa langkah. Apa yang Anda maksud dengan ini? Tidak bisakah dia dan saya masuk ke dalam keluarga Jiang? Kamu pikir kamu siapa? Kedua penjaga gerbang itu menyipitkan mata, tapi sikap mereka tetap tegas. Tuan muda, tentu saja Anda bisa masuk, tapi dia tidak bisa. Tuan tua telah memerintahkan agar dia tetap berada di luar. Jika kita gagal, kita akan dibunuh. Tolong jangan mempersulit kami, Tuan muda. Jiang Jianfeng mendengus dingin. Perintah macam apa itu? Enyah. Aku akan membawanya menemui Tuan tua. Jika kamu berani menghalangi jalanku lagi, mari kita lihat apakah kamu mampu menghentikanku. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Jianfeng melepaskan niat membunuhnya. Kedua penjaga gerbang itu tampak sedikit ketakutan, tetapi mereka tetap bertahan. Tuan muda, mohon jangan mempersulit kami. Jiang Jianfeng meraih Jiang Rong dan melangkah menuju pintu masuk. Dalam sekejap, tombak mereka langsung mengarah padanya. Tuan tua telah memberi perintah agar Jiang Rong tidak diizinkan masuk ke kediaman keluarga Jiang. Jika mereka gagal di sini, mereka akan kehilangan nyawanya sendiri. Jiang Jianfeng memandang dengan acuh tak acuh pada dua sinar dingin itu dan mengambil langkah maju. Gelombang kekuatan memadat dan menghancurkan tombaknya. Kedua penjaga gerbang itu terjatuh ke belakang dan menabrak dinding. Jiang Jianfeng tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Bagaimanapun, keduanya hanya mengikuti perintah. Setelah itu, dia membawa Jiang Rong masuk. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, seorang wanita tua berjubah panjang muncul tidak jauh dari sana dengan tangan di belakang punggung. Ketika Jiang Jianfeng melihat wanita tua itu, matanya sedikit menyipit. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuan tua akan benar-benar meminta orang ini untuk menghentikan mereka. Wanita tua itu adalah salah satu guru Jiang Jianfeng, dan dia telah mengajarinya sebagian besar teknik seni bela diri. Jianfeng, apakah kamu tidak tahu aturan keluarga? Membawa orang luar ke kediaman keluarga adalah pelanggaran yang dapat dihukum. Suara wanita tua itu sangat dingin dan kasar, dan bahkan membawa sedikit ki yang sebenarnya. Jiang Jianfeng mundur beberapa langkah, tapi itu bukan masalah besar. Namun, Jiang Rong berbeda. Meskipun garis keturunan dan bakatnya menantang surga, dia hanya berkultivasi selama 1 malam. Tentu saja sulit baginya untuk menahan hal ini. Saat ini, wajahnya sangat pucat. Jiang Jianfeng merasakan situasinya dan dengan cepat berdiri di depan Jiang Rong. Saat itulah Jiang Rong merasa lebih baik. Guru, darah keluarga Jiang mengalir di nadinya. Bagaimana dia bisa dianggap orang luar? Tolong biarkan kami lewat. Jiang Jianfeng menangkupkan tangannya. Jika itu orang lain, dia pasti sudah membunuh mereka. Namun, dia benar-benar tidak bisa bertindak melawan wanita tua di depannya, karena itu sama saja dengan tidak menghormati gurunya, dan bertentangan dengan ajaran leluhur. Wanita tua itu tidak berkompromi dan melanjutkan, saya tidak ingin mengulanginya lagi. Pendirian tuan tua itu sangat jelas. Jiang Rong tidak punya hak untuk masuk ke tempat ini lagi. Jika dia bersikeras melakukan hal itu, maka dia tidak bisa menyalahkan saya atas konsekuensinya. Begitu dia selesai berbicara, ahli keluarga Jiang lainnya muncul dan berdiri di belakang wanita tua itu, melepaskan niat membunuhnya. Jiang Jianfeng ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jiang Rong angkat bicara, saudara kedua, saya akan menyelesaikan masalah saya sendiri. Kak Rong, mata Jiang Jianfeng dipenuhi keraguan. Dia melirik ke sebuah bangunan di kejauhan. Dia yakin lelaki tua itu ada di sana, mengawasi semuanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa lelaki tua itu begitu gigih dalam masalah ini. Puluhan tahun telah berlalu. Apakah ikatan keluarga begitu mudah putus? Pada saat ini, Jiang Rong mengambil langkah maju, menahan tekanan dari wanita tua itu, dan berkata, tolong beri saya kesempatan, senior. Saya ingin bertemu orang tua itu. Saat ini, seorang pria berjanggut di belakang wanita tua itu berdiri. Dia melirik ke arah Jiang Rong dan mencibir, Jiang Rong, kemana perginya tulang punggungmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke keluarga Jiang? Kenapa kamu kembali tanpa malu-malu sekarang?
Jiang Rong melirik pria itu, pupil matanya mengecil. Dia masih ingat pria ini, Jiang Fenghua. Saat itu, Jiang Fenghua dianggap sebagai salah satu anggota keluarga Jiang yang paling berbakat. Namun, begitu garis keturunan dan bakatnya terungkap, dia mencuri perhatiannya. Setelah itu, orang ini sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda, terus-menerus berusaha menyenangkan dan menyanjungnya, mengikutinya kemana-mana sepanjang hari. Dia telah memikirkan orang ini dengan baik, tetapi terkejut ketika dia berbalik padanya saat dia diusir dari keluarga Jiang. Faktanya, kemungkinan besar pria ini telah membocorkan berita bahwa dia dan Ye Tianzeng sedang bersama. Bukan hanya itu, beberapa tahun yang lalu, Jiang Fenghua bahkan secara pribadi pergi ke River City untuk menghina keluarganya. Penampilannya yang merendahkan dan arogan membuatnya merasa jijik. Dia tidak menyangka keduanya akan bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Jiang Fenghua melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia melanjutkan, Jiang Rong, kamu sekarang adalah orang luar. Jika kamu masih ingin hidup, pergilah. Kehadiranmu di sini menodai kesucian tempat ini. Statusmu bahkan lebih rendah daripada status anjing. Dia tidak berbasa-basi atau menahan diri. Bab 393, Kemarahan. Jiang Jianfeng maju selangkah dan menunjuk ke arah Jiang Fenghua. Jika kamu mengutarakan omong kosongmu lagi, aku akan melumpuhkanmu. Jiang Fenghua tidak mengatakan apapun lagi. Dia masih waspada terhadap Jiang Jianfeng. Jiang Rong memandang wanita tua itu dan berkata dengan serius, saya tahu pria tua itu ada di dalam. Dia pasti akan memberitahumu persyaratan yang diperlukan bagiku untuk memasuki keluarga Jiang. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan mengangguk. Jika kamu ingin kembali, selama kamu bisa menahan 3 gerakan, kami tidak akan menghentikanmu. Tuan tua sedang menunggumu di dalam. Jiang Jianfeng tertegun dan dengan cepat berkata, Guru, saya mungkin tidak dapat menahan 3 gerakan dari Anda, apalagi dia. Kamu mempersulit kami. Jiang Jianfeng tahu betul bahwa meskipun wanita tua itu tidak termasuk dalam peringkat Grandmaster Huaxia, dia pasti lebih kuat darinya. Jiang Rong mungkin tidak mampu menahan 1 gerakan pun. Ini mendekati kematian. Tentu saja tidak. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melirik ke arah Jiang Fenghua di sampingnya dan berkata, Jiang Rong, Tuan tua telah menginstruksikan bahwa jika kamu ingin bertemu dengannya, kamu hanya perlu menahan 3 gerakan dari Jiang Fenghua sementara dia menggunakan 50% kekuatannya. Tentu saja, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan keluarga Jiang, karena ini akan menjadi hasil terbaik bagi Anda dan keluarga Jiang. Melirik ke arah Jiang Fenghua, yang tersenyum sinis, Jiang Rong maju selangkah lagi dan menangkupkan tangannya. Datang kepadaku, Kak Rong, apa yang kamu lakukan? Jiang Jianfeng dengan cepat mencoba mencegahnya. Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang dilakukan Jiang Fenghua? Namun, Jiang Rong telah mengambil keputusan. Kamu yang memintanya, Jiang Rong, ejek Jiang Fenghua. Kamu selalu menjadi sorotan, meskipun akulah yang berusaha sekuat tenaga. Sekarang, bulan akan melampaui matahari. Persiapkan dirimu. Beberapa detik kemudian, aura Jiang Fenghua meletus dan tersapu. Pada saat yang sama, Jiang Fenghua maju 3 langkah. Tanah sedikit bergetar saat dia melayangkan pukulan ke arah Jiang Rong. Jiang Jianfeng segera mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana ini bisa menjadi 50% dari kekuatannya? Saat dia hendak bergerak, wanita tua itu muncul di hadapannya dan menekankan tangannya ke bahunya. Jianfeng, jangan salahkan aku untuk ini. Tuan tua yang mengambil keputusan dalam keluarga, dan kami tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya. Tubuh Jiang Jianfeng bergetar, tidak bisa bergerak. Guru, pada saat kritis ini, Jiang Rong tidak ragu-ragu. Dia mengedarkan satu-satunya jejak ki sejati di dantiannya dan menyerang dengan telapak tangannya. Namun, perbedaan antara serangan telapak tangan ini dan pukulan Jiang Fenghua terlalu besar. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan Jiang Rong terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Dia memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Jiang Jianfeng berubah, dan pengekangan yang mengikat tubuhnya menghilang. Dia segera menangkap Jiang Rong dan memberinya pil. Dia melihat wajah pucat Jiang Rong dan mengepalkan tinjunya. Jiang Fenghua, aku akan mengingat ini. Jika kamu jatuh ke tanganku, aku pasti akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Jiang Fenghua melirik Jiang Rong dan mendengus dingin. Kemudian, dia dan yang lainnya berjalan menuju gedung pusat kediaman keluarga Jiang. Jiang Rong tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi,
jadi mereka tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Bahkan wanita tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berbalik untuk pergi. Setelah sekian lama, Jiang Rong akhirnya terbangun. Kakak kedua, di mana mereka? Saya masih bisa melakukannya, kata Jiang Rong dengan susah payah. Jiang Jianfeng tampak sedikit marah. Ini 3 pil. Ambil satu setiap hari untuk pulih. Jangan pernah memikirkan tentang keluarga Jiang. Saya akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Ye Tianzeng. Saya punya beberapa koneksi. Jangan khawatir. Saya yakin saya bisa menyelamatkan Ye Tianzeng bahkan tanpa bantuan keluarga Jiang. Kakak kedua, aku. Cukup. Sedang pergi. Pukul 12.30, apartemen guru Capital City University. Ye Chen baru saja membuka pintu ketika dia mencium aroma sayuran. Perasaan familiar membuatnya menghela nafas dengan emosi. Tempat bersama orang tua adalah rumah. Namun, apartemen itu tampak agak kecil sekarang. Karena orang tuanya telah diselamatkan, dia tidak perlu lagi tinggal di sini. Dia sudah meminta Lu Lingfeng untuk pergi mencari villa yang cocok di ibu kota, jadi dia akan pindah bersama ibunya untuk tinggal di sana dalam beberapa hari. Mata Ye Chen memerah saat melihat hidangan di atas meja. Dia bahkan diam-diam mencuri beberapa suap. Saat ini, Jiang Rong tersenyum saat dia keluar dari dapur. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih mencuri makanan seperti anak kecil. Pergi dan cuci tanganmu. Kita bisa makan sekarang. Meskipun wajah Jiang Rong pucat dan organ dalamnya dalam kondisi buruk, dia tetap berpura-pura baik-baik saja, menampilkan penampilan yang kuat. Dia tidak ingin anaknya khawatir. Jordan tersenyum. Bu, sebenarnya lebih enak kalau kamu mencuri-curi gigitan. Sakit. Ketika Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Rong, suaranya tiba-tiba berhenti. Mengingat keterampilan medisnya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa ibunya menderita luka dalam. Matanya langsung terbakar amarah, dan amarahnya hampir meledak. Bu, kemana ibu pergi pagi ini? Kenapa kamu terluka? Ye Chen dengan paksa menekan kemarahan di hatinya saat dia mengatakan ini. Tidak ada yang tahu betapa marahnya dia saat ini. Ekspresi Jiang Rong membeku, lalu dia tersenyum. Cedera apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aku akan mengambilkanmu nasi. Saya sudah memasak hidangan favorit Anda hari ini, jadi luangkan waktu Anda dan nikmatilah. Lagi pula, ini sudah bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, Jiang Rong berbalik untuk menyendok nasi. Namun, Ye Chen meraih tangan ibunya dan berkata dengan lembut, Bu, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku seorang dokter, jadi kamu tidak bisa menyembunyikan lukamu dariku. Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikan lukanya lagi, dia membuat alasan. Saya mulai berkultivasi, dan mengalami reaksi negatif hari ini. Tidak ada yang serius. Mari makan. Ye Chen mengepalkan tangannya yang lain dengan erat. Setelah beberapa detik, dia menjadi santai dan mengangguk. Baiklah, ayo makan. Jelas baginya bahwa luka-luka ini bukan disebabkan oleh kecelakaan budidaya apapun. Namun, dia tidak ingin menginterogasi ibunya atau menempatkannya dalam posisi sulit. Oleh karena itu, dia diam-diam menahannya dan makan bersamanya. Dia akan menyelidiki masalah ini dan mencari tahu siapa yang menyebabkan ini. Tidak peduli siapa orangnya, dia akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Setelah makan siang, dia dan ibunya berjalan-jalan di sekitar kampus selama beberapa waktu, lalu Jiang Rong kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu, Ye Chen pergi ke balkon dan memanggil Dark Hall dan Dragon Soul. Dalam 5 menit, saya ingin tahu kemana ibu saya pergi pagi ini dan siapa yang dia temui. Ya Pak, Ye Chen kemudian bersandar di balkon dan menyalakan rokok. Matanya merah, dan auranya tersapu. Naga darah itu melingkari tubuhnya. Seseorang akan membayar mahal untuk ini. 3 menit kemudian, ada panggilan masuk. Dia bertemu Jiang Jianfeng. Adapun kemana dia pergi, kami belum mengetahuinya. Bab 394, Pembalasan, Bagian 1. Ye Chen menutup telepon lalu mematikan rokoknya. Suasana di balkon sangat sepi, tapi rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Dia kemudian kembali ke kamarnya dan mengeluarkan kuali 100 ramuan, menggunakan ramuan terbaik untuk memurnikan ramuan. Untuk luka ibunya, obat mujarab akan lebih berguna daripada pil. Kemudian, dia mengetuk pintu rumah ibunya dengan ramuan di tangannya. Bingung, Jiang Rong membuka pintu, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Chen angkat bicara. Bu, minumlah ramuan ini nanti. Itu akan menyembuhkan lukamu.
Selain itu, saya akan keluar sebentar dan mungkin akan kembali terlambat. Jangan tunggu aku makan malam ini. Chen kecil, kamu mau kemana? Ye Chen tersenyum seperti angin musim semi. Bu, seseorang berhutang sesuatu padaku, jadi aku akan mendapatkannya kembali. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, senyum hangatnya sudah tidak ada lagi. Itu digantikan oleh tatapan sedingin es. Seolah-olah malaikat maut dari neraka telah turun ke dunia fana. Sudah waktunya badai meletus. Jiang Rong mengerutkan kening. Dia tidak yakin dengan apa yang sedang dilakukan putranya. Setelah menutup pintu, dia memeriksa ramuan yang diberikan padanya. Apakah ini akan menyembuhkan lukanya? Bagaimana mungkin? Dia pernah menjadi putri berharga keluarga Jiang, jadi dia telah melihat dan mengonsumsi harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada ramuan ajaib yang bisa menyembuhkan luka seperti miliknya dengan mudah, itu akan menjadi ajaib. Dia menggelengkan kepalanya dan meletakkan ramuan itu di meja samping tempat tidur sebelum melanjutkan budidayanya. Namun, karena lukanya terlalu serius, dia tidak dapat mengedarkan teknik kultivasinya dengan baik. Ada beberapa kali dia ingin muntah darah, tapi dia menahannya dengan paksa. Dia mencobanya beberapa kali, tetapi selalu gagal. Tiba-tiba, dia teringat ramuan di meja samping tempat tidur. Tidak peduli apa, ini adalah sesuatu yang diberikan putranya, jadi dia tidak akan menyia-nyiakannya. Aku akan memperlakukannya sebagai minuman. Jiang Rong mengambil botol ramuan itu dan membuka tutupnya. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual dilepaskan, dan aroma obat yang kuat tercium. Mencium aroma ini membuatnya merasa rileks dan bahagia. Dia tidak percaya, dan tangannya gemetar. Apa sebenarnya yang diberikan Little Chen padanya? Karena penasaran sekaligus bersemangat, dia meneguknya. Ramuan itu langsung memasuki tubuhnya, dan gelombang energi melonjak ke seluruh tubuhnya. Ketika ini terjadi, kekuatan obat ramuan itu mengalir melalui organ dalamnya, menyembuhkannya sepenuhnya. Hati Jiang Rong kacau saat dia menatap botol di tangannya. Jelas sekali bahwa ini adalah harta karun di antara harta karun. Luka di tubuhnya telah sembuh total, dan terlebih lagi, dia merasa tubuhnya menjadi lebih muda. Kondisi tubuhnya seakan kembali seperti 1 dekade lalu. Itu terlalu mengerikan. Bagaimana Little Chen bisa memiliki harta karun sebesar itu? Saat ini, Jiang Rong menyadari bahwa dia telah meremehkan putranya. Di mana Chen kecil selama 5 tahun terakhir? Di lantai atas gedung Tianyin di ibu kota, Jiang Jianfeng duduk di balkon dan minum anggur. Apa yang terjadi hari ini membuatnya sangat marah. Setelah mengirim Jiang Rong kembali, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya dan mencari Jiang Fenghua. Namun, saat dia hendak bergerak, lelaki tua itu muncul dan memberinya perintah yang melarang dia mengejar Jiang Fenghua. Dia tidak berani melanggar perintah tuan tua, yang berarti Jiang Fenghua bebas dari hukuman. Sial, Jiang Jianfeng membanting botol anggur di tangannya ke tanah. Itu pecah, dan anggurnya terciprat kemana-mana. Pada saat ini, sosok bayangan hitam muncul. Mata Jiang Jianfeng menyipit saat dia melayangkan serangan telapak tangan ke sosok itu. Namun, saat dia melihat siapa orang itu, tangannya berhenti di udara. Ekspresinya penuh kejutan. Kamu Chen, mengapa kamu di sini? Pada saat ini, ekspresi Ye Chen dingin dan dia tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Bawa aku ke kediaman keluarga Jiang. Jiang Jianfeng bahkan bisa merasakan sedikit tekanan yang berasal dari Ye Chen. Anak ini sebenarnya sangat kuat. Untuk sesaat, Jiang Jianfeng bahkan merasa jika dia melawan Ye Chen sekarang, dia mungkin tidak akan menang. Bawa aku ke kediaman keluarga Jiang, ulang Ye Chen lagi. Jiang Jianfeng memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut, apakah ibumu memberitahumu apa yang terjadi hari ini? Tuan tua melarangku mengejar Jiang Fenghua. Jika kamu bergerak, kamu pasti akan mendekati kematian. Ye Chen tercengang. Sudut mulutnya melengkung. Sepertinya bestard yang melukai ibuku bernama Jiang Fenghua. Nada suaranya sangat dingin, sangat menusuk tulang. Baru pada saat itulah Jiang Jianfeng menyadari bahwa dia telah mengeluarkan kucing itu dari tasnya. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Ye Chen, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibumu. Tidak mudah bagi kalian berdua untuk bersatu kembali. Ye Chen melihat pemandangan ibu kota dari lantai atas dan berkata, kamu mencoba menghalangiku. Tentu, saya ingin melihat seperti apa keluarga Jiang. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana ibuku dibesarkan. Bagi orang awam, ini dianggap sebagai rumah kakek saya.
Saya hanya ingin melihatnya. Ini sangat penting untuk pertumbuhan saya sebagai seniman bela diri. Hanya dengan sebuah tujuan seseorang bisa menjadi lebih kuat, bukan? Ketika Jiang Jianfeng mendengar kata-kata Ye Chen, dia melihat wajah Ye Chen. Anak ini sepertinya sudah tenang dan tidak marah. Mungkinkah anak ini benar-benar telah memikirkannya dengan matang? Namun, dia juga menyadari amarah Ye Chen. Jika dia tidak membawa anak ini ke kediaman keluarga Jiang hari ini, anak itu tidak akan membiarkan masalahnya. Dia berpikir selama beberapa detik dan menghela nafas. Baiklah, hanya ini yang bisa aku bantu saat ini. Saya harap Anda dapat menahan diri ketika Anda tiba. Ingat, Anda hanya bisa melihatnya. Jangan main-main. Aku tahu. Ye Chen tersenyum. 10 menit kemudian, Jiang Jianfeng membawa Ye Chen ke pusat kota di ibu kota. Ada gang yang sepi di pusat kota. Jiang Jianfeng membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan menunjuk ke dinding, memperlihatkan formasinya. Keduanya masuk ke dalam formasi keluarga Jiang dan segera tiba di kediaman. Ini adalah kediaman keluarga Jiang, kamu. Jiang Jianfeng memandang Ye Chen saat dia berbicara, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, tubuh Ye Chen memancarkan aura pembunuh, dan matanya merah. Ini adalah awal dari masalah. Di mana ketenangan sebelumnya? Ye Chen, jangan lakukan apapun dengan gegabah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Ye Chen melintas. Dia melompat dan menurunkan plakat keluarga Jiang. Bang! Detik berikutnya, dia meninju dan menghancurkannya, membuat pecahan kayu beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, Jiang Jianfeng tertegun, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kedua penjaga gerbang itu juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani menghancurkan plakat keluarga Jiang. Ini memalukan bagi keluarga Jiang. Apakah dia ingin mati? Kamu mendekati kematian. Dua tombak terbang ke arah Ye Chen, tapi tinju Ye Chen terbang menemui mereka. Kedua tombak itu hancur, dan kedua penjaga gerbang itu terlempar, memuntahkan seteguk darah ke udara. Jiang Fenghua, keluarlah dan hadapi kematianmu. Raungan mengejutkan bergema di seluruh area, membawa beban kemarahan yang menjulang tinggi di hati Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen sedang memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Raungan naga keluar dari tubuhnya, dan sepertinya dewa perang telah muncul. Bab 395 sama dengan pembalasan, bagian 2. Ekspresi Jiang Jianfeng berubah drastis saat dia mendengar Ye Chen meneriakkan kata-kata itu. Ini adalah kediaman keluarga Jiang. Dia baru saja menghancurkan plakat keluarga Jiang, namun dia tidak akan pergi. Tinggal di sini sama dengan mendekati kematian. Selain itu, Tuan Tua telah melarang siapapun menyakiti Jiang Fenghua. Melawan ini sama dengan menyinggung Tuan Tua. Siapa yang berani melakukan ini? Tak seorang pun di dunia seni bela diri Huaxia akan melakukannya. Apakah Ye Chen gila? Tuan Tua sudah membenci dia dan keluarganya, jadi ini sama saja dengan memberikan alasan kepada Tuan Tua untuk menghancurkan keluarga Ye. Jiang Jianfeng tidak lagi ragu-ragu. Dia bergegas maju dan meraih bahu Ye Chen. Dia berkata dengan tegas, Ye Chen, cepat pergi. Aku akan menahannya untukmu. Kamu berada dalam masalah besar. Ye Chen melirik tangan di bahunya dan berkata dengan tenang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Saya hanya menginginkan nyawa Jiang Fenghua. Kata-kata Ye Chen dipenuhi amarah. Dia menyakiti ibuku, jadi dia harus mati. Ini adalah prinsip saya. Jika kamu ingin menghentikanku, maka maafkan aku, Jiang Jianfeng, kamu akan menjadi milikku. Musuh. Begitu dia selesai berbicara, lampu merah keluar dari tubuh Ye Chen, saat naga darah melingkari Ye Chen. Matanya yang jahat menatap ke arah Jiang Jianfeng, menunjukkan bahwa jika Jiang Jianfeng tidak melepaskannya, ia akan menyerang dan melahapnya. Ini naga darah lagi. Jiang Jianfeng tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya dan mundur beberapa langkah. Dia sebenarnya merasa terancam oleh naga darah. Ye Chen, jangan gegabah. Aku akan membantu ibumu membalas dendam pada Jiang Fenghua. Perbedaan antara kekuatan Anda dan ahli keluarga Jiang terlalu besar. Jika mereka muncul, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Pada saat ini, Jiang Jianfeng merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia buru-buru berteriak, Ye Chen, cepat pergi sebelum terlambat. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar, kamu ingin pergi sekarang. Dalam mimpimu, lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari kediamannya.
Wanita tua itu, Jiang Fenghua, Jiang Zhenru, serta para ahli lainnya. Keluarga Jiang. Meskipun lelaki tua itu tidak keluar, Jiang Haishan, pengurus keluarga Jiang, telah melakukannya. Jiang Haishan sering mewakili tuan tua, jadi kehadirannya di sini berarti tuan tua itu sangat marah. Pandangan semua orang tertuju pada pecahan plakat di tanah dan mereka semua tersentak. Seseorang benar-benar berani menghancurkan plakat keluarga Jiang. Apakah dia ingin mati? Mata Jiang Haishan tertuju pada Ye Chen dan pupil matanya menyusut. Dia tentu saja Ye Chen, bastard yang tidak bisa ditoleransi oleh keluarga Jiang. Sepotong sampah yang terlahir dengan akar fana. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Anda menghancurkan plakat keluarga Jiang dan melukai para anggota keluarga Jiang. Tuan tua itu sangat marah. Tidak mungkin kamu bisa lolos dari hal ini. Suara Jiang Haishan membawa sedikit ancaman. Tekanannya yang tak berbentuk menyapu Ye Chen. Di mana Jiang Fenghua? Aku di sini hanya untuk mengambil nyawanya. Itu saja, dengus Ye Chen. Namun, jika kamu ingin menghalangiku, aku akan menghabisi kalian semua juga. Mendesis. Semua orang sangat terkejut dengan nada suara Ye Chen. Dia tidak hanya ingin membunuh Jiang Fenghua, tapi dia juga mengabaikan mereka semua. Ini terlalu sombong. Dia pikir dia siapa? Pada saat ini, Jiang Jianfeng dengan cepat melangkah maju dan berdiri di depan Ye Chen. Dia tersenyum dan berkata, tolong jangan tersinggung atas ketidaktahuan anak itu. Aku akan membawanya pergi sekarang. Jiang Jianfeng hendak menarik Ye Chen pergi ketika sebuah pedang menghalangi jalannya. Dia melihat ke arah orang yang menghunus pedang. Itu adalah gurunya, wanita tua itu. Guru, wanita tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jianfeng, Jiang Rong menerobos masuk ke kediaman keluarga Jiang pagi ini, dan saya sudah sangat berbelas kasih saat itu dan menyelamatkan nyawanya. Sekarang, putranya juga melakukan hal yang sama. Meski aku ingin melepaskannya, namun perbuatannya tidak bisa dimaafkan. Tidak peduli apa, dia harus memberikan penjelasan kepada keluarga Jiang. Jiang Jianfeng menyipitkan matanya dan menatap Ye Chen. Sebuah pedang juga muncul di tangannya, dan dia mengarahkan pedang itu ke wanita tua itu. Dia tidak punya pilihan lain. Ye Chen adalah satu-satunya putra saudara perempuannya. Apalagi dia menaruh harapan besar pada Ye Chen. Dia tidak bisa membiarkan dia mati di sini. Dia harus melindungi Ye Chen apapun yang terjadi. Bahkan jika dia mendapat hukuman dari Tuan Lama. Wanita tua itu dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Jiang Jianfeng akan menghunus pedangnya untuk orang luar. Apakah dia gila? Jianfeng, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Wanita tua itu bertanya dengan dingin. Jiang Haishan juga angkat bicara. Tuan muda, Anda berada di pihak yang salah. Jangan membuat kesalahan yang sama dua kali. Setelah Anda membawa Jiang Rong ke sini sebelumnya, tuan tua itu sudah sangat marah. Jika kamu terus keras kepala, kamu seharusnya sudah tahu seperti apa emosinya. Tatapan Jiang Jianfeng sangat serius. Dia mengabaikan semua orang dan menatap Ye Chen. Ye Chen, pergilah dulu. Aku akan menahannya untukmu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Hampir seketika, selusin orang membentuk lingkaran dan mengepung keduanya, senjata terhunus. Jika Ye Chen berani bergerak, mereka akan menyerang. Jiang Jianfeng hendak menggunakan pedangnya untuk membuka jalan bagi Ye Chen untuk melarikan diri ketika sebuah tangan meraih pedangnya. Paman, kamu tidak perlu melakukan apapun. Saya akan mengingat kebaikan Anda hari ini, tetapi hari ini, saya harus menyelesaikan dendam saya dengan Jiang Fenghua, kata Ye Chen acuh tak acuh. Tindakan Jiang Jianfeng pantas membuatnya memanggilnya paman. Terlebih lagi, Jiang Jianfeng pasti telah melindungi ibunya seperti ini di pagi hari. Jiang Jianfeng tercengang saat mendengar Ye Chen memanggilnya paman. Matanya dipenuhi kegembiraan. Dia melihat tangan Ye Chen yang memegang pedang. Ujung pedangnya telah memotong telapak tangan keponakannya, dan darah sudah mengalir keluar. Ini mewakili tekad Ye Chen. Dia ragu-ragu selama 3 detik, lalu menarik kembali pedangnya dan mundur. Baiklah, jika kamu tidak bisa menerimanya, aku akan mengambil tindakan. Jiang Jianfeng menyerahkan segalanya kepada Ye Chen, karena dia bisa merasakan betapa yakinnya Ye Chen. Juga, ada naga darah itu. Dia bersedia mempercayai Ye Chen sekali, dan sebenarnya sangat ingin melihat kemampuannya. Sekarang, Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa melawan selusin ahli. Perasaan suram meresap ke atmosfer. Tatapan Ye Chen menyapu semua orang,
dan suaranya yang dingin terdengar. Siapa Jiang Fenghua? Salah satu pakar keluarga Jiang tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berkata sambil tersenyum, dasar bastard. Anda benar-benar menganggap diri Anda terlalu tinggi. Jika bukan karena kamu dan ayahmu yang tidak berguna, ibumu tidak akan hancur. Jingan. Ye Chen tersenyum, tapi tidak ada kehangatan dalam senyumannya. Sedetik kemudian, sosoknya melintas, meninggalkan bayangan. Dia bergerak begitu cepat dan tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Bab 396, Pembalasan, Bagian 3. Kesenjangan antara alam kesatuan dan alam transformasi Ki seperti langit dan bumi, dan teknik tubuh ilusi naga Azure hanya akan menampilkan kekuatan sebenarnya setelah seseorang mencapai alam kesatuan. Semua orang hanya merasakan hembusan angin bertiup lewat. Karena itu, pada saat mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Ye Chen sudah muncul di depan pakar keluarga Jiang yang baru saja berbicara. Tangannya berkilat saat dia meraih leher pria itu. Setiap orang memiliki keuntungannya masing-masing, dan Anda telah menyentuh keuntungan saya. Bersiaplah untuk bertemu pembuatmu. Mata ahli itu melebar, dan energi di dalam tubuhnya melonjak saat dia mencoba untuk berjuang bebas, tapi sudah terlambat. Ki sejati Ye Chen meledak, dan mematahkan leher sang ahli dengan putaran dan retakan yang memuakkan. Darah muncrat, yang membuat pemandangannya cukup mengerikan. Dia kemudian dengan santai melemparkan mayat itu ke depan Jiang Haisan dan wanita tua itu. Sebuah provokasi yang terang-terangan. Siapa sangka Ye Chen akan menyerang meski kalah jumlah. Terlebih lagi, dia telah membunuh orang itu dengan begitu mudah. Di kejauhan, mata Jiang Jianfeng membelalak. Apakah ini masih sama dengan Ye Chen yang dia lihat hari itu? Bagaimana keponakannya bisa sekuat ini? Bahkan dia tidak mungkin membunuh ahli itu secepat itu, apalagi saat dikepung seperti ini. Tingkat pertumbuhan anak ini sungguh fenomenal. Jika diberi waktu, siapa di Huaxia yang akan menjadi lawannya? Jiang Haisan dan wanita tua itu menyipitkan mata. Sekilas mereka tahu bahwa teknik gerakan Ye Chen agak aneh, tetapi mereka juga tahu bahwa Ye Chen memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Siapakah Jiang Fenghua? Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Jika tidak ada yang memberiku jawaban, semua orang akan mati. Suara haus darah Ye Chen terdengar. Matanya bersinar merah. Meskipun dia merasakan bahaya dari Jiang Haisan dan wanita tua itu, dia tidak takut. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan menggunakan kekuatan ahli kuno yang perkasa itu. Bagi ibunya, segalanya berharga. Saat ini, Jiang Fenghua berdiri. Pedang di tangannya memancarkan aura yang kuat saat dia berkata dengan dingin, saya Jiang Fenghua. Aku di sini, tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tampaknya kata, start, merusak egomu yang rapuh. Bukankah itu kebenarannya? Ibumu yang jalang menyia-nyiakan bakat dan garis keturunannya, lalu dia melanggar keinginan tuan tua dan menikah dengan orang yang tidak berguna dan melahirkan anak start sepertimu. Lalu bagaimana jika Anda sudah mulai mengembangkan seni bela diri? Keluargamu masih menjadi bahan tertawaan dunia seni bela diri, dan itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah sampah. Jiang Fenghua berani mengatakan semua ini karena Jiang Haisan dan wanita tua itu berdiri di sampingnya. Alasan mengapa Ye Chen berhasil lebih awal adalah karena dia membuat mereka lengah. Keduanya kini telah melepaskan kesadaran spiritualnya, sehingga mereka tidak akan terkejut untuk kedua kalinya. Karena itu, apa yang harus dia takuti? Bagaimanapun, anak ini akan segera mati. Setelah menghancurkan plakat keluarga Jiang dan membunuh ahli keluarga Jiang, bahkan Jiang Jianfeng tidak dapat menyelamatkannya. Tatapan dingin Ye Chen tertuju pada Jiang Fenghua, matanya dipenuhi haus darah dan niat membunuh. Dia berjalan menuju Jiang Fenghua perlahan. Berlutut, siapapun yang menyentuh ibuku harus mati. Namun, jika kamu bertobat sekarang, setidaknya aku akan memberimu kematian yang cepat. Jiang Fenghua mengangkat tangan kanannya dengan arogan seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu. Sayang sekali. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan menggunakan 100% kekuatan saya. Maka aku mungkin akan melumpuhkan ibumu dengan satu pukulan. Ye Chen tidak membuang waktu lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan diliputi amarahnya yang tinggi, dia tiba-tiba menembak ke arah Jiang Fenghua. Lebih dari selusin ahli keluarga Jiang berdiri di depan Jiang Fenghua. Nak, kamu mendekati kematian. Ye Chen memandang selusin orang dengan tatapan dingin, dan segera melepaskan Burning Sky Palm. Telapak tangan yang menyala tiba-tiba mengembun,
dan api melonjak di sekitar tubuh Ye Chen. Setelah menerobos ke alam kesatuan, teknik bela diri ini mampu mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya ini, jantung semua orang berdebar-debar. Dunia tampak membeku saat telapak tangan Ye Chen muncul. Pada saat ini, Ye Chen tampaknya telah menjadi pusat dari seluruh dunia. Melihat serangan ini terjadi, para ahli keluarga Jiang tercengang. Apa-apaan ini? Apakah serangan ini mungkin terjadi dengan seni bela diri kuno? Bagaimana mereka bisa menolaknya? Bang! Para ahli dikirim dengan terhuyung mundur, dan beberapa bahkan memuntahkan darah di tempat. Dampak dahsyatnya mematahkan tulang dan merusak organ dalam. Bahkan ada api yang membakar kulit mereka. Melihat pemandangan ini, Jiang Fenghua juga terkejut. Bagaimana Bestart ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di belakang Jiang Haishan dan wanita tua itu. Cepat, bunuh Bestart ini. Jiang Haishan dan wanita tua itu bertukar pandang, lalu berbalik untuk melihat Ye Chen. Bocah, jangan keras kepala. Enyah. Ye Chen bergegas keluar dan menyerang, menargetkan titik vital Jiang Fenghua. Melihat ini, Jiang Haishan dan wanita tua itu tidak bisa lagi duduk dan menonton. Mereka buru-buru menyerang dengan dua serangan telapak tangan. Selanjutnya, mereka melepaskan aura mereka, yang menekan Ye Chen seperti gunung. Ye Chen mencibir. Ki sejati di dalam tubuhnya berkumpul pada satu titik, dan kemudian mengalir ke kepalan tangannya. Dia tiba-tiba meninju dengan kedua tangannya, menghilangkan tekanan. Rasanya seperti petir meledak. Di saat yang sama, kedua tinjunya tidak berhenti. Ki yang lebih sejati mengalir ke lengan dan tinjunya saat pukulannya bertabrakan dengan kedua telapak tangan. Gelombang kejut yang kuat melanda segala arah. Ye Chen mundur beberapa langkah. Namun, beberapa saat kemudian, dia bergegas keluar lagi. Tujuannya bukan untuk melawan keduanya, tapi untuk membunuh Jiang Fenghua. Dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan dua ahli terkemuka dari keluarga Jiang ini. Namun, dari segi kecepatan, dia bisa menghancurkan mereka. Ye Chen melewati serangan Jiang Haishan dan wanita tua itu dan mencapai Jiang Fenghua dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah. Mereka ingin menghentikan Ye Chen, tapi sudah terlambat. Di tengah tatapan kaget kerumunan, Ye Chen meraih pergelangan tangan Jiang Fenghua dan mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Saat raungan naga bergema, lengan Jiang Fenghua hancur, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Jiang Fenghua menyaksikan tanpa daya saat lengannya hancur. Dia ingin melawan, tetapi dia terkejut menemukan sepertinya ada naga darah melingkari dia. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Jeritannya yang menyayat hati terdengar hingga bermil-mil. Tanpa tangan kanannya, bagaimana dia bisa mengembangkan seni bela diri? Namun, suara dingin segera terdengar. Untuk apa kamu berteriak? Ini baru permulaan. Kaca, lengan Jiang Fenghua yang lain juga dihancurkan oleh Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen adalah iblis. Apa sebenarnya kamu? Jiang Fenghua hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Chen melayangkan pukulan lagi ke arahnya, yang mendarat di perutnya, menyebabkan perutnya roboh, menghancurkan dagingnya. Jiang Fenghua dikirim terbang. Namun, sesosok bayangan hitam segera menyusulnya dan mencengkeram lehernya. Kematian sudah dekat. Wajah Jiang Haishan dan wanita tua itu berubah. Saat mereka hendak menyerang, sesosok tua keluar dari dalam kediaman keluarga Jiang. Semua orang tercengang karena tuan tua Jiang datang secara pribadi. Kepala keluarga Jiang ada di sini. Jiang Fenghua sepertinya telah melihat penyelamatnya dan buru-buru berkata, "Tuan tua, selamatkan saya." Start ini gila. Tuan tua Jiang menghentikan langkahnya dan menatap Ye Chen. Dia melepaskan auranya dan berkata dengan marah, "Cukup. Hentikan. Turunkan Jiang Fenghua." Ye Chen berhenti. Tatapan dinginnya menyapu tuan tua Jiang. Dia mencibir, dan kemudian kekuatan mengalir melalui lengannya. Dia memenggal kepala Jiang Fenghua. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah, terus-menerus muncrat darah. Kemudian, sebuah suara samar berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apa hakmu untuk menghentikanku membunuhnya?" Bab 397, 2 lawan 1, bagian 1. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Jiang Haishan dan wanita tua itu tercengang, sementara mata Jiang Jianfeng dipenuhi ketakutan dan kengerian. Kali ini, Ye Chen telah memprovokasi surga. Dia tidak hanya membunuh Jiang Fenghua di depan tuan tua Jiang, tetapi dia juga mempertanyakan otoritas tuan tua Jiang.
Siapakah Tuan Tua Jiang? Dari mana dia menemukan keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu? Tuan Tua Jiang adalah salah satu dari 10 orang paling berpengaruh di dunia seni bela diri Huaxia. Dia adalah kepala keluarga Jiang. Hanya Ye Chen yang berani menghina Tuan Tua Jiang seperti ini. Pada saat itu, semua orang yakin bahwa apapun yang terjadi, Ye Chen akan mati hari ini. Hati Jiang Jianfeng tenggelam. Dia melirik wajah Tuan Tua Jiang yang gelap gulita. Dia belum pernah melihat ekspresi marah di wajah lelaki tua itu sebelumnya. Tubuh Tuan Tua Jiang sedikit gemetar, dan aura pembunuhnya tersapu. Kapan dia pernah diabaikan seperti ini sebelumnya? Ketika dia berbicara, bahkan dunia seni bela diri Huaxia pun harus mendengarkan. Kemudian, Jiang Jianfeng memandang Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen sedang memegang kepala Jiang Fenghua di tangannya sambil menatap Tuan Tua Jiang dengan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa pengecut atau ketakutan yang terlihat di wajahnya. Melihat ini, Jiang Jianfeng tahu betul bahwa Ye Chen tidak mungkin meminta maaf. Dia tidak ragu-ragu lagi dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks ke Jiang Rong. Datanglah ke kediaman keluarga Jiang. Sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah melakukan semua ini, Jiang Jianfeng berjalan menuju Tuan Tua Jiang. Ayah, Ye Chen, suara dingin Tuan Tua Jiang membalasnya. Diam, apakah kamu membawa Bestart ini ke sini? Jiang Jianfeng mengertakkan gigi dan mengakui, iya. Mengenai masalah hari ini, saya akan memikul tanggung jawab. Jianfeng, tentu saja kamu harus bertanggung jawab atas ini. Tuan Tua Jiang mendengus dingin, berlututlah di aula leluhur dan renungkan kesalahanmu selama sebulan. Jiang Jianfeng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan kekuatan yang sangat kuat melonjak, memaksa Jiang Jianfeng mundur beberapa langkah. Kultivasinya juga ditekan oleh tekanan, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak dapat membantu Ye Chen lagi, dan tahu bahwa Ye Chen mungkin tidak akan bisa melewati hari ini. Meskipun darah keluarga Jiang mengalir di nadi Ye Chen, Tuan Tua tidak akan ragu untuk membunuhnya. Hal-hal seperti ikatan keluarga tidak ada artinya baginya dibandingkan dengan perkembangan dan reputasi keluarga Jiang secara keseluruhan. Ketika dia masih muda, Tuan Tua telah membunuh banyak ahli terkemuka dan terkenal di seluruh dunia. Dia begitu kejam sehingga dia bahkan mungkin tidak akan melepaskan anak-anaknya sendiri, apalagi Ye Chen, yang dia anggap sebagai noda terbesar dalam hidupnya. Pada saat itu, pandangan Tuan Tua Jiang beralih ke Ye Chen. Dia berkata dengan ekspresi yang rumit dan dingin, kamu seharusnya tidak membunuh Feng Hua, kamu seharusnya tidak melakukannya. Start, meskipun aku tidak tahu di mana kamu mempelajari teknik ini, itu tidak penting bagiku. Tidak ada yang berani tidak menaati saya. Mereka yang tidak menaatiku semuanya sudah mati, dan kamu akan segera mengikutinya. Ye Chen mendengus dingin dan melemparkan kepala di tangannya ke kaki Tuan Tua Jiang. Jawabannya sangat ganas dan haus darah. Dia berkata, tidak ada yang bisa menyentuh orang tua saya. Jiang Fenghua melakukannya, dan sekarang dia sudah mati. Bahkan jika kamu tinggi dan perkasa, di mataku, kamu hanyalah awan yang cepat berlalu. Anda tidak bisa menghentikan saya untuk membunuhnya. Kamu seharusnya senang karena kamu tidak menyakiti ibuku. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti dia juga. Juga, aku tidak ingin mendengar kata, Start, dari mulutmu lagi. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang di masa lalu, dan tidak akan ada hubungannya dengan mereka di masa depan. Suara Ye Chen tidak keras, tapi terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Kata-katanya mengejutkan. Dia sebenarnya menghukum dan mengancam Tuan Tua Jiang. Ye Chen sedang memegang pedang pembunuh naga di tangannya, siap menyerang kapan saja. Dia bahkan siap mengaktifkan batu nisan jika situasinya membutuhkannya. Jika orang-orang ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka, dia akan menghancurkan keluarga Jiang. Beberapa detik kemudian, Tuan Tua Jiang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang Jiang Haishan dan wanita tua itu dan berkata dengan lembut, itu sudah cukup omong kosong darinya. Singkirkan dia, korbankan darahnya untuk roh Jiang Fenghua sebagai penjelasannya. Di mata Tuan Tua Jiang, Ye Chen memang jauh lebih kuat dari yang dia duga. Jika anak ini tidak begitu sombong, dia mungkin akan memilih metode yang lebih memaksa. Bagaimanapun, berdasarkan kecepatan kultivasi Ye Chen saat ini, dia pasti akan menjadi ahli tak tertandingi di dunia seni bela diri Huaxia. Namun, berdasarkan perkataan Ye Chen, terlihat jelas bahwa Ye Chen tidak akan berafiliasi dengan keluarga Jiang. Oleh karena itu,
yang terbaik adalah menyingkirkan ancaman ini sebelum menjadi lebih kuat. Ya, Tuan Tua, Jiang Haisan dan wanita tua itu menghunus pedang mereka, yang tampaknya merupakan artefak spiritual. Ada tekad tertulis di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, meskipun Ye Chen berhasil menahan serangan telapak tangan mereka, jika mereka menggunakan pedang, Ye Chen pasti tidak berdaya. Jiang Haisan menjentikkan pergelangan tangannya dan sinar dingin keluar. Pedang di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah Ye Chen. Melihat serangan pedang Jiang Haisan, semua orang menunggu dengan antisipasi. Hanya sedikit orang di ibu kota yang dapat menghentikan pedang Jiang Haisan, dan mereka tidak percaya bahwa Ye Chen adalah salah satu dari mereka. Dari sudut pandang mereka, hasilnya sudah diputuskan. Wanita tua itu tidak bergerak. Jika mereka berdua mengeroyok seorang junior dengan pedang mereka, itu akan menjadi lelucon jika tersiar kabar. Mata Ye Chen menjadi dingin saat dia melihat pedang yang masuk. Kamu ingin membunuhku dengan serangan pedang lusuh itu. Kamu tidak memenuhi syarat. Begitu dia selesai berbicara, ledakan Ki Ye Chen yang sebenarnya meletus, dan pedang pembunuh naga diselimuti cahaya merah saat dia mengayunkannya. Niat pedangnya terwujud, mengurangi kekuatan serangan pedang Jiang Haisan. Teknik pedang macam apa ini? Ekspresi Jiang Haisan berubah drastis. Bang! Pedang Jiang Haisan terlempar ke belakang, dan deng deng deng. Dia mundur 3 langkah. Bahkan pakaiannya telah terpotong oleh niat pedang yang tajam. Sungguh luar biasa, dialah orang yang muncul dari pertukaran yang lebih buruk. Pada saat ini, tidak hanya Jiang Jianfeng dan wanita tua itu yang terkejut, bahkan pupil tuan tua Jiang sedikit menyusut, dan emosi yang rumit melintas di matanya. Dia sebenarnya meremehkan kekuatan bibit keji ini. Ekspresi Jiang Haisan tampak agak aneh. Dia menatap wanita tua itu dan berkata, "Ayo kita serang bersama." Anak ini tidak kuat, tapi teknik pedangnya menakutkan. Wanita tua itu mengangguk. Beberapa saat kemudian, dua sosok bergegas menuju Ye Chen. Bab 398, 2 lawan 1, bagian 2. Serangan pedang melintas di udara, dan dua aura yang sangat kuat meletus. Keduanya tidak menahan diri sama sekali, dan menargetkan titik vital Ye Chen. Sebagai tanggapan, pedang pembunuh naga di tangan Ye Chen meletus dengan aura berdarah. Ye Chen tidak takut sama sekali, dan bahkan menggabungkan kekuatan naga darah ke dalam serangannya. Jiang Haisan dan wanita tua itu adalah ahli bidang persatuan tahap akhir, jadi kesenjangan antara dia dan mereka sangat besar. Meskipun teknik pedang Ye Chen sangat kuat, tingkat kultivasinya masih tertinggal di belakang teknik pedang mereka, jadi dia secara bertahap didorong mundur. Pada akhirnya, pedang pembunuh naga terlempar dari tangan Ye Chen. Mata Jiang Haisan dan wanita tua itu berbinar gembira, dan mereka segera menyerang, mengincar leher dan jantungnya. Ye Chen akan mati. Ekspresi Jiang Jianfeng berubah. Dia ingin membantu Ye Chen tetapi dihentikan oleh seorang lelaki tua di samping tuan tua Jiang. Tuan muda, jangan ikut campur. Jiang Jianfeng memelototi lelaki tua itu dan berkata dengan marah, "Ayah, kamu menggunakan dua ahli untuk menangani Ye Chen sendirian. Itu terlalu tercela. Anda seharusnya bisa melihat betapa berharganya Ye Chen sekarang. Membunuhnya adalah kerugian keluarga Jiang." Mata tuan tua Jiang menyipit. Dia secara alami melihat alasan di balik ini, tetapi saat dia hendak meminta mereka berdua untuk berhenti, suara gemuruh mengguncang sekeliling. Pedang pembunuh naga, ayo. Pedang pembunuh naga terbang kembali ke tangan Ye Chen. Beberapa saat kemudian, aura Ye Chen berubah total, dan dia bahkan menutup matanya. Jiang Haisan dan wanita tua itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi mereka tidak berhenti, dan pedang mereka melesat ke arah Ye Chen dengan kejam. Pada saat itu, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, dan aura haus darah keluar. Naga tersembunyi menebas langit. Samar-samar, naga darah ilusi tiba-tiba muncul, dan pedang pembunuh naga melepaskan gelombang sinar pedang. Tepat pada saat ini, formasi keluarga Jiang muncul, dan Jiang Rong yang panik bergegas masuk. Melihat pemandangan di depannya, tubuhnya menegang. Bang! Pedang Ye Chen bertabrakan dengan Jiang Haisan dan pedang wanita tua itu. Dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Meski begitu, pedang pemecah surga tidak berhenti sama sekali. Seperti naga yang marah, ia menyerang Jiang Haisan dan wanita tua itu. Tanpa senjata, mereka hanya mampu menggunakan energi spiritualnya untuk menahan serangan, tapi itu tidak cukup. Puci! Jiang Haisan dan wanita tua itu memuntahkan seteguk darah, dan aura mereka menjadi kacau. Mereka dikirim terbang. Bang!
Keduanya jatuh ke tanah di depan Tuan Tua Jiang, menciptakan lubang. Saat ini, suasana membeku. Siapa yang mengira bahwa Jiang Haishan dan wanita tua itu akan dikalahkan? Meskipun keduanya bukan yang terkuat di keluarga Jiang, mereka bahkan jauh melampaui sebagian besar dari 10 pakar peringkat teratas di peringkat Grandmaster Huaxia. Meski begitu, Ye Chen telah melukai keduanya dengan satu serangan pedang. Jiang Rong berdiri terpaku di tanah, terdiam. Dia menatap Ye Chen, matanya tertuju padanya. Dia sedikit bingung. Saat dia keluar dari formasi, dia telah melihat kepala dan mayat Jiang Fenghua yang mengerikan. Dia juga melihat putranya melukai dua ahli kuat dengan matanya sendiri. Apakah Little Chen benar-benar mencapai semua ini? Dia tahu bahwa Ye Chen kuat, tetapi tidak sampai sejauh ini. Di saat yang sama, pintu masuk kediaman keluarga Jiang sepi seperti kuburan di tengah malam. Bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Mata semua orang terbuka lebar, dan mereka berdiri terpaku di tanah seperti patung. Ketika semua orang melihat Ye Chen lagi, yang ada hanya ketakutan di hati mereka. Bahkan pedang di tangan mereka gemetar. Bagaimana Bestart ini begitu kuat? Jika Ye Chen adalah sampah, lalu apakah itu? Ye Chen bisa merasakan bahwa ki sebenarnya di dantiannya telah sepenuhnya dikosongkan, jadi dia diam-diam menarik pedang pembunuh naga. Matanya tertuju pada Jiang Rong, dan ekspresinya berubah hangat. Bu, kenapa ibu ada di sini? Jiang Rong tidak tahu harus berkata apa, jadi dia bertanya dengan suara gemetar, Chen kecil, mengapa kamu datang ke keluarga Jiang? Ye Chen tersenyum dan berjalan menuju Jiang Rong. Sudah kubilang, aku hanya mencoba menagih hutang. Sekarang setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan, ayo kembali. Kemudian, dia bersiap untuk pergi bersama Jiang Rong seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang berani menghentikannya. Saat mereka berdua hendak masuk ke dalam formasi, sebuah suara berteriak, apakah saya mengizinkan Anda pergi? Orang yang berbicara adalah Tuan Tua Jiang. Ye Chen menghentikan langkahnya dan tidak berbalik. Dia menjawab dengan tenang, kamu ingin menghentikanku juga. Ye Chen tidak memiliki peluang menang melawan Tuan Tua Jiang saat ini. Namun, jika Tuan Tua Jiang benar-benar menyerang, dia akan menggunakan kartu asnya. Jiang Rong berbalik dan berkata kepada lelaki tua itu dengan sikap bermusuhan, Chen kecil melakukan semua itu karena aku. Jika kamu ingin menyentuh Chen kecil, kamu harus melangkahi mayatku. Pandangan semua orang tertuju pada Tuan Tua Jiang, karena keputusannya akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Jika Tuan Tua Jiang ingin membunuh Ye Chen, dia bisa melakukannya. Bagaimanapun, para ahli pengasingan di halaman dalam keluarga Jiang belum mengambil tindakan. Selain itu, Tuan Tua Jiang pasti cukup kuat untuk menghadapi Ye Chen sendiri. Tuan Tua Jiang melirik Jiang Rong, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke punggung Ye Chen yang dingin dan sombong. Beberapa detik kemudian, sebuah suara bermartabat berbicara. Ye Chen, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu untuk masalah hari ini. Demikian pula, saya bisa melupakan masa lalu. Saya bahkan dapat membiarkan keluarga Anda masuk kembali ke keluarga Jiang dan memulihkan status Anda. Saat ini, ekspresi semua orang membeku. Tuan Tua Jiang benar-benar berkompromi. Mungkinkah kekuatan Ye Chen telah meyakinkan orang tua itu? Jiang Jianfeng mengepalkan tangannya erat-erat, darahnya mendidih. Dia sangat senang. Pikiran Jiang Rong menjadi kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan tiba saatnya dia akan menyaksikan ayahnya berubah pikiran. Ini sama sekali bukan gayanya. Sebelum semua orang dapat bereaksi, suara lelaki tua itu melanjutkan, namun, Anda harus menyerahkan semua teknik bela diri yang Anda gunakan hari ini. Setelah mendengar ini, senyuman Jiang Rong dan Jiang Jianfeng membeku dan wajah mereka menjadi pucat. Ternyata lelaki tua itu tidak mempedulikan Ye Chen, melainkan rahasia yang dimilikinya. Tepat pada saat ini, ledakan tawa terdengar, yang jelas datang dari Ye Chen. Bayangan pepohonan menutupi wajah pemuda itu, membuatnya mustahil untuk melihat ekspresinya. Tiba-tiba, tawa itu berakhir dan Ye Chen berbicara, saya hanya ingin mengatakan 3 hal. Pertama, saya tidak peduli menjadi bagian dari keluarga Jiang. Kedua, jika kamu ingin melanjutkan masalah ini, aku akan selalu siap dan menunggumu kapan saja. Ketiga, saya akan menunjukkan kepada Anda secara pribadi seperti apa keberadaan keluarga Ye dalam sebulan. Bu, ayo pergi. Dengan itu, Ye Chen menarik tangan Rong, dan pasangan itu menghilang ke dalam formasi, meninggalkan anggota keluarga Jiang yang ketakutan.
Bab 399, Keberadaan Ye Tianzeng. Wajah Tuan Tua Jiang menjadi gelap. Dia sudah memberi jalan keluar pada Ye Chen dan Jiang Rong, namun anak ini sama sekali mengabaikan ranting zaitunnya. Anak ini ingin menjadikan keluarga Ye menjadi semacam faksi. Hanya dengan mereka berdua. Bermimpilah. Fondasi dan kekuatan keluarga seni bela diri terbaik telah terakumulasi selama lebih dari ribuan tahun, namun anak ini sebenarnya ingin bersaing dengan mereka dalam sebulan. Sombong sekali. Seolah merasakan kemarahan Tuan Tua Jiang, seorang lelaki tua berkata, "Tuan Tua, Ye Chen terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin mendirikan keluarga Ye di ibu kota. Lelucon yang luar biasa. Apakah Anda ingin kami membunuhnya, Tuan Tua?" Tuan Tua Jiang tidak mengatakan apapun, tetapi aura yang dia pancarkan menunjukkan kemarahannya. Melihat ini, Jiang Jianfeng buru-buru berkata, "Ayah, Ye Chen baru saja mengatakan itu karena marah. Beri aku waktu 1 hari dan aku akan membujuknya. Dia pasti bersedia menyerahkan teknik seni bela diri." Jiang Jianfeng sangat terkesan dengan Ye Chen, tapi mengapa dia tidak menghargai kesempatan bagus seperti itu? Meskipun permintaan lelaki tua itu sedikit berlebihan, bagaimanapun juga, teknik bela diri adalah rahasia seorang seniman bela diri, tetapi apakah masih ada ruang untuk negosiasi? Mengapa Ye Chen langsung menolak tawaran persahabatan itu? Tuan Tua Jiang melirik Jiang Jianfeng dan akhirnya berkata, "Orang yang sombong. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan dalam sebulan. Aku bahkan tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama 3 hari. Jianfeng, aku akan memberimu 1 hari. Jika Ye Chen tidak datang ke kediaman keluarga pada pukul 5 besok sore untuk menyerahkan teknik seni bela diri dan meminta maaf, Anda harus menanggung konsekuensinya." Ekspresi Jiang Jianfeng sedikit berubah dan dia mengangguk berulang kali. "Ayah, Ye Chen pasti akan datang. Jangan khawatir." Hah, Tuan Tua Jiang mendengus dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung menuju ke kediaman utama. Universitas Capital City, apartemen guru. Jiang Rong menuangkan segelas air untuk Ye Chen, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Ye Chen telah memberinya terlalu banyak kejutan. Setelah berpikir lama, dia masih bertanya dengan prihatin, "Chen kecil, apakah kamu terluka?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Bu, jangan khawatir. Orang-orang itu tidak bisa menyakitiku." Jiang Rong ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya menahan diri. Ye Chen melihat keraguan-raguan ibunya dan bertanya, "Bu, apakah ibu akan menyalahkan saya karena melepaskan kesempatan untuk kembali ke keluarga Jiang sekarang?" Inilah yang paling dikhawatirkan Ye Chen. Bagaimanapun, dia tahu bahwa keluarga Jiang sangat berarti bagi ibunya. Dia jelas telah menghancurkan harapan ibunya untuk kembali ke rumah. Jiang Rong duduk di sofa dan berkata dengan serius, "Chen kecil, aku tidak menyalahkanmu. Sebaliknya, saya mendukung Anda. Keluarga Jiang sebenarnya tidak begitu penting lagi bagiku. Lagi pula, kami sudah bertahun-tahun tidak berhubungan, dan tindakan mereka telah sepenuhnya memisahkan kami dari keluarga. Kalau orang itu meminta kami pulang tanpa syarat apapun, saya mungkin akan menerimanya. Namun, saya salah. Orang itu tidak berubah sama sekali dalam 20 tahun terakhir. Di matanya, tidak ada yang namanya darah dan kekerabatan. Bagi para pencaksilat, teknik budidaya dan teknik bela diri adalah urat nadi seorang pencaksilat. Dia meminta banyak hal. Bahkan jika kamu setuju, aku akan melakukannya." Telah menolak. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia menghela nafas lega. Mendapatkan dukungan ibunya sangat berarti baginya. Namun, "Chen kecil, bukankah kamu sedikit impulsif ketika mengucapkan kata-kata itu tadi?" Jiang Rong memutuskan untuk memulai pembicaraan. "Kamu sangat kuat. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun, membangun sebuah keluarga tidaklah mudah." Jiang Rong lahir di keluarga besar, jadi meskipun dia tidak suka berkultivasi, dia masih sangat jelas tentang beberapa hal. Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, "Bu, saya tidak bercanda. Anda akan melihatnya dalam sebulan. Keluarga kami tidak membutuhkan perlindungan dari keluarga Jiang." Jiang Rong masih sedikit khawatir, dan dia memiliki banyak pertanyaan di hatinya, seperti, dari mana kekuatan bela diri Little Chen berasal? Kemana dia pergi ketika dia menghilang selama 5 tahun? Obat mujarab apa itu? Untuk pertama kalinya, dia merasa putranya tampak agak asing. Dia sangat berbeda dari anak yang dia kenal. Ye Chen secara alami merasakan keraguan dan ketakutannya. Dia akan menjelaskan semuanya, tapi tidak sekarang. Dia meletakkan gelas air di tangannya dan menatap ibunya dan bertanya,
Bu, mengapa ibu pergi ke keluarga Jiang hari ini? Kalau aku tidak salah, pasti ada hubungannya dengan ayah, kan? Dia tidak kembali ke River City, kan? Mendengar ini, mata Jiang Rong berkedip, yang membenarkan kecurigaan Ye Chen. Bu, ibu tahu betapa kuatnya aku sekarang. Daripada memohon bantuan pada keluarga Jiang, mengapa kita tidak mengandalkan diri sendiri? Katakan padaku, kemana ayah pergi? Jiang Rong mengepalkan tangannya erat-erat dan berkeringat. Setelah berpikir beberapa detik, dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Chen kecil, aku bisa memberitahumu, tapi jangan bertindak gegabah sebelum kamu benar-benar siap. Bisakah Anda menyetujui hal ini? Jika Anda setuju, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya setuju. Ye Chen mengangguk. Baiklah. Sebenarnya, setelah kami meninggalkan penjara hantu, Lin Juelong muncul dan membawa ayahmu pergi. Dia berkata bahwa dia ingin mendapatkan sesuatu darinya. Begitu Jiang Rong selesai berbicara, aura pembunuh Ye Chen menyapu, dan tekanan spiritualnya bahkan menyebabkan dinding di belakangnya mulai retak. Lin Juelong. Itu adalah Lin Juelong lagi. Dia belum menyelesaikan masalah lama mengenai insiden Cloud Lake Manor saat itu, namun orang ini masih berani bergerak saat ini. Hatinya terbakar amarah. Merasakan kemarahan putranya, Jiang Rong dengan cepat menjelaskan, Chen kecil, jangan khawatir. Ayahmu jelas sangat berharga bagi keluarga Lin, jadi mereka tidak akan menyakiti ayahmu secara gegabah. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu di mana ayahmu berada. Mendengar ini, Ye Chen berpikir keras. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Lingtian. Ye Lingtian telah memantau Hyde Park selama sehari, tapi sayangnya masih belum ada kabar. Lin Juelong sepertinya telah menghilang dari muka bumi. Ye Chen sedikit kesal dan menelepon Lei Suwei. Dia hanya berkata, Lei Suwei, Lin Juelong membawa ayahku pergi. Saya harus mengetahui keberadaannya bagaimanapun caranya. Di ujung lain telepon, Lei Suwei tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Ye Chen berbicara dengan nada serius. Dia segera menjawab, Tuan. Ya, lokasi kediaman keluarga Lin adalah rahasia. Saya benar-benar tidak tahu. Namun, saya mengenal seseorang yang pasti mengetahuinya. Siapa ini? Ye Chen berkata dengan penuh semangat. Orang tua itu. Dia mempunyai akses terhadap informasi lebih lanjut. Jika kamu ingin tahu, kamu harus pergi menemuinya. Babak 400, Misteri. Murid Ye Chen sedikit menyusut. Orang ini juga orang yang memberitahunya tentang Lin Juelong terakhir kali. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain mencari orang ini. Lei Suwei, bisakah kamu membantuku menghubungi orang itu? Aku ingin melihatnya, kata Ye Chen setelah mengambil keputusan. Dia mengira itu akan agak sulit untuk diatur, jadi jawaban Lei Suwei mengejutkannya. Ya, waktu yang tepat. Orang itu ingin bertemu denganmu juga. Pukul 10 besok pagi, mobil akan menjemput Anda dari Capital City University. Apakah kamu punya waktu? Jika tidak, maka mungkin harus ditunda selama beberapa minggu. Ye Chen berpikir sejenak dan setuju, baiklah, besok. Panggilan itu berakhir di situ. Ye Chen tidak terlalu terkejut karena orang itu ingin bertemu dengannya. Penjara hantu telah dibobol, dan dengan kejadian gempa bumi di Universitas Capital City, terjadi keributan besar. Seseorang pasti akan menghubunginya mengenai masalah ini. Hanya saja Ye Chen tidak menyangka orang ini adalah orangnya. Setelah Ye Chen menutup telepon, Jiang Rong bertanya dengan rasa ingin tahu, ada berita. Ye Chen mengangguk. Bu, jangan khawatir. Jika Lin Juelong berani menyentuh ayah, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Jiang Rong melihat keluar jendela dan berpikir keras. Semoga keluarga Lin tidak menyakiti ayahmu. Aku benar-benar tidak mengerti. Ayahmu hanyalah orang biasa. Jika keluarga Lin menginginkan sesuatu, mereka seharusnya menculikku. Ketika Ye Chen mendengar ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah batu hitam di sakunya. Makam Samsara memiliki 100 ahli kuno yang perkasa. Keberadaannya saja sudah cukup untuk memicu perang besar di Huaxia, dan bahkan mungkin lebih jauh lagi. Hal yang paling mengejutkan adalah dia mendapatkan hal ini dari ayahnya. Namun, menurut informasi yang dia kumpulkan sepanjang jalan, Lin Juelong tidak menyadari keberadaan batu hitam tersebut. Jadi, sepertinya dia sedang mencari sesuatu yang lain. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi tentang keluarga Ye? Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada ibunya, Bu, apakah keluarga kita memiliki silsilah? Mengapa saya belum melihat kakek, nenek, dan anggota keluarga Ye lainnya?
Jiang Rong menggelengkan kepalanya. Kakek nenekmu meninggal cukup awal. Sejauh yang saya tahu, mereka hanyalah orang biasa. Mereka dianggap kaya beberapa dekade yang lalu, tapi saya tidak tahu banyak lagi. Lalu, menurutmu apakah ada yang aneh dengan keluarga Ye di River City? Atau apakah ada tempat misterius yang mereka miliki? Juga, apakah keluarga Ye memiliki buku atau catatan kuno? Jiang Rong tidak tahu alasan pertanyaan Ye Chen tapi dia masih memikirkannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan. Pertama, kamu dan ayahmu sama sekali bukan dari River City. Kedua, kakek nenekmu meninggal bersama seolah-olah mereka telah menyetujuinya, dan tidak ada tanda-tanda kesehatan yang buruk sama sekali. Ketiga, upacara pemakaman mereka sedikit istimewa. Sekelompok orang asing datang hari itu dengan pakaian aneh. Mereka mengatakan bahwa menurut aturan keluarga Ye mereka akan dimakamkan di tempat mereka dilahirkan. Mereka mengucapkan beberapa patah kata kepada ayahmu, dan menunjukkan kepadanya sepucuk surat yang ditinggalkan kakekmu ketika dia masih hidup. Pada akhirnya, ayahmu mengizinkan mereka mengambil abunya. Ye Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ibunya. Dia memiliki firasat samar bahwa keluarga Ye di kota sungai telah menipu semua orang. Akar spiritual dan garis keturunan ibunya sangat menantang surga. Jika ayahnya benar-benar memiliki garis keturunan dan akar spiritual orang biasa, maka garis keturunan dan bakatnya pasti akan terpengaruh. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan oleh beberapa ahli kuno yang perkasa di makam samsara, meskipun tingkat budidayanya kurang, dia tidak memiliki akar fana sama sekali. Sebaliknya, akar spiritualnya bahkan melampaui akar spiritual ibunya. Namun, jika demikian, mengapa ayahnya bukan seorang kultivator atau seniman bela diri? Mungkinkah ayahnya menyembunyikan kebenaran? Itu juga tidak mungkin. Cinta antara ayah dan ibunya ditentang oleh keluarga Jiang. Jika ayahnya benar-benar mencintai ibunya, dia pasti akan mengungkapkan kekuatannya. Dari sini terlihat bahwa ayahnya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Semakin Ye Chen memikirkannya, semakin dia merasa gelisah. Dia menggaruk kepalanya. Melihat reaksi Ye Chen, Jiang Rong berkata, Chen kecil, jangan terlalu memikirkannya. Ikutlah denganku untuk membeli beberapa bahan makanan. Buatkan aku sesuatu untuk dimakan di siang hari. Aku belum mencicipi masakanmu. Meskipun dia juga mengkhawatirkan Ye Tianzeng, dia sangat yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada suaminya. Ye Chen mengesampingkan rasa frustrasi di hatinya dan mengangguk. Baiklah. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Lin, di sebuah bangunan yang tampak kuno. Ye Tianzeng terjebak di sini. Namun, keluarga Lin tidak menggunakan rantai atau ikatan apapun untuk menahannya. Pintunya juga terbuka lebar. Dari sudut pandang keluarga Lin, mereka tidak khawatir dia akan melarikan diri. Dan, Ye Tianzeng secara alami mencoba melarikan diri, tetapi setiap kali dia mengambil beberapa langkah keluar dari gedung, formasi yang kuat akan diaktifkan dan menahannya. Semakin banyak dia berlari, semakin serius lukanya. Dia bahkan muntah darah dan pingsan beberapa kali. Pada akhirnya, dia menyerah, dan menaruh semua harapannya pada Ye Chen. Karena Ye Chen telah menyelamatkannya sekali, dia secara alami akan menemukan tempat ini cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Tidak lama kemudian, pintu yang setengah tertutup dibuka, dan Lin Juelong masuk. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat, dan Ye Tianzeng merasakan napasnya menjadi lebih cepat dan merasa sangat tidak nyaman ketika Lin Juelong mendekat. Lin Juelong berjalan ke jendela dan mengulurkan tangannya. Seekor burung abu-abu di luar jendela terbang ke telapak tangannya. Dia tidak melihat ke arah Ye Tianzeng, tetapi berkata dengan ringan, tidakkah menurutmu kamu terlihat seperti burung ini? Terjebak di tangan keluarga Lin. Ye Tianzeng mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Lin Juelong melanjutkan, keluarga Lin dapat mengendalikan nasib sebagian besar orang di Huaxia. Anda tidak terkecuali dalam hal ini, begitu pula istri Anda. Bahkan lelaki tua dari keluarga Jiang itu tidak terkecuali. Menurutku, kamu bahkan tidak seberuntung burung ini. Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang kuinginkan, ini mungkin akhir ceritamu. Detik berikutnya, Lin Juelong mengepalkan tangannya, dan burung yang meronta itu berubah menjadi kabut berdarah. Lin Juelong mengulurkan tangannya yang berlumuran darah. Dia melihatnya dan mencibir, Ye Tianzeng, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Sebelum ayahmu meninggal, apakah dia memberimu instruksi? Atau apakah dia memberimu sesuatu? Jika kamu tidak memberitahuku,
kamu akan berakhir seperti burung itu. Kesabaranku ada batasnya.